Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putra Vandasari dengan NIM C1C02176. Saya dari kelas R11 Prodi Akuntansi tahun ajaran 2020. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai bab analisis regresi. Langsung saja saya mulai. Adapun subbab dari bab kali ini yaitu yang pertama ada analisis regresi, yang kedua ada analisis regresi sederhana, dan yang ketiga ada analisis regresi berganda. Yang pertama, analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Terdapat dua jenis dasar regresi, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Manfaat dari menggunakan analisis regresi ini ada tiga. Yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Dan yang ketiga, untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Yang kedua ada analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana atau simple regression analysis adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis suatu variabel terikat Y dengan menggunakan satu variabel bebas X. Variabel bebas yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan atau korelasi dengan variabel terikat. Untuk mengetahui bahwa variabel bebas X yang dipilih mempunyai korelasi dengan variabel terikat Y, dapat digunakanlah analisis korelasi. Secara matematis, model analisis regresi linear sederhana dapat digambarkan dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Dengan keterangan Y merupakan variabel dependen atau respon, A merupakan intercept atau konstanta, B merupakan koefisien regresi atau slope, dan E merupakan residual atau error. Analisis korelasi. Analisis korelasi atau correlation analysis adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Perubahan variabel terikat ini ditentukan oleh faktor-faktor lain. Yang ketiga ada analisis regresi berganda. Teknik regresi sederhana hanya mampu menganalisis satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Dalam dunia nyata, variabel bebas tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Oleh karena itu, diperlukan analisis regresi yang mampu menjelaskan hubungan antara variabel terikat atau dependen dengan variabel bebas atau independen yang lebih dari satu. Pada itu dibuatlah analisis regresi berganda atau multiple regression analysis. Analisis regresi berganda ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada regresi linear berganda, yang mana model regresi berganda ini jika variabel terikatnya berskala data interval atau rasio atau kuantitatif atau numerik. Yang kedua ada regresi logistik berganda. Model regresi berganda yang jika variabel terikatnya adalah data dikotomi. Dikotomi sendiri berarti dalam bentuk kategorik dengan jumlah kategori sebanyak 2 kategori. Yang ketiga ada regresi ordinal berganda. Regresi berganda jenis ini adalah analisis regresi di mana variabel terikat adalah berskala data ordinal, sedangkan variabel bebas pada umumnya juga ordinal. Namun, tidak masalah jika variabel dengan skala data yang lain, baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, ada regresi multinomial berganda. Regresi multinomial berganda adalah jenis regresi di mana variabel terikat adalah data nominal dengan jumlah kategori lebih dari 2 dan variabel bebas ada lebih dari 1 variabel. Yang kelima, ada regresi data panel berganda. Dari jenis-jenis di atas, sebenarnya masih ada jenis lain yang merupakan pengembangan dari jenis-jenis di atas, yaitu dengan adanya kompleksitas berupa data time series atau runtut waktu atau data panel.
Model yang digunakan untuk analisis regresi berganda itu sendiri adalah dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah seterusnya sampai Bn Xn ditambah epsilon. Keterangannya Y sama dengan nilai yang diramalkan atau diprediksi, A sama dengan konstanta atau intercept, B1 sama dengan koefisien regresi atau slope untuk X1, X1 sama dengan variabel bebas X1, B2 sama dengan koefisien regresi atau slope untuk X1, X2 sama dengan bebas X1, Bn sama dengan koefisien regresi atau slope untuk Xn, Xn sama dengan variabel bebas Xn, epsilon sama dengan nilai residu. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.